Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang dan saya sendiri, Sinta Novianti, kemudian ada rekan saya yang bernama Anissa Safitri, selanjutnya ada Mia Audina dan Sri Nur Hakiki. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai bab 1, yaitu mengenal e-commerce. Mengenal e-commerce itu ada dibagi beberapa sub materi. Yang pertama, sejarah singkat e-commerce dunia. Yang kedua, sejarah singkat e-commerce Indonesia. Yang ketiga, definisi e-commerce. Yang keempat, dampak e-commerce. Yang kelima, konsep e-commerce. Yang keenam, manfaat e-commerce. Yang ketujuh, jenis-jenis e-commerce secara universal. Yang kedelapan, model-model e-commerce. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua submateri. Yang pertama, sejarah singkat e-commerce yang ada di dunia, dan yang kedua, sejarah singkat e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, e-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. Pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di salah satu WhatsApp. Menurut Research Progress, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar AS dollar pada tahun 2003. Nah, istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalannya waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti permanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk pengiriman dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau e-invoice secara elektronik. Kemudian, dia berkembang menjadi satu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web, melalui server aman HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merah asingkan data penting pelanggan. Baik, selanjutnya sejarah singkat e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1996 dengan berdirinya Daycom Interbumi atau The Net, www, The Net, Net ID sebagai perintis transaksi online, wahana transaksi berupa mall online yang disebut The Mall. Nah, diakses lewat The Net. Ini telah menampung sekitar 33 toko online. Produk yang dijual bermacam-macam, mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran, dan lain-lain. Di sini selain itu berdiri juga e-commerce Indonesia, tempat penjualan online berbasis internet yang memiliki fasilitas lengkap seperti adanya bagian depan toko, start form, dan shopping cart atau keranjang belanja. Nah, selain itu ada juga CommerceNet Indonesia yang beramat di CommerceNet ID sebagai Commerce Service Provider atau CSP pertama di Indonesia. Indonesia menawarkan kemudahan melakukan jual beli di internet atau CommerceNet. Nah, selanjutnya Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan e-commerce untuk melayani konsumen seperti PT Telkom dan Bank Internasional Indonesia. Selain itu, terdapat pula 7 situs yang menjadi anggota CommerceNet Indonesia, yaitu Plazacom, Intercentive Mall 2000, Office Clan, Kompas, Chamber Media, Mizan Online, Telecommunication Mall, dan Telkomsel. Nah, selanjutnya, kehadiran e-commerce sebagai media transaksi baru ini tentunya menggunakan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen dan penjual atau reseller. Dengan menggunakan internet, proses peniagaan dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Nah, tujuan suatu perusahaan menggunakan sistem e-commerce ini sendiri yaitu agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan suatu keuntungan di dalam perusahaan itu sendiri.
Mengenal e-commerce. Definisi e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan komputer yang lainnya. E-commerce melibatkan transfer dana atau pertukaran data secara elektronik secara sistem pengumpulan data yang otomatis. Saat ini, e-commerce memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan kerap digeluti oleh masyarakat Indonesia. Peminatnya yang banyak membuat bisnis ini sebagai salah satu ladang untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak sekedar perniagaan saja, tapi juga kolaborasi antara mitra bisnis, lowongan pekerjaan, pelayanan nasabah, dan lain sebagainya. Contoh dari praktek e-commerce. Yang pertama, menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online. Yang kedua, menghasilkan pendapatan dari iklan online. Yang ketiga, pertukaran saham melalui broker online. Yang keempat, penyaluran informasi kepada perusahaan melalui intranet. Yang kelima, penyaluran manufaktur dan distribusi dengan partner melalui extranet. Yang keenam, melakukan penjualan produk digital melalui website. Dampak positif e-commerce. Yang pertama, aliran pendapatan baru yang mungkin jauh lebih baik dan menjanjikan yang tidak ditemui di sistem jual beli di pasar tradisional. Yang kedua, mampu meningkatkan market exposure. Yang ketiga, mampu mengurangi biaya operasional. Yang keempat, dapat memperluas jangkauan. Yang kelima, mampu meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, mampu meningkatkan supplier management. Yang ke-7, dapat mempersingkat waktu produksi. Yang ke-8, meningkatkan value chain, mata rantai pendapatan. Dampak negatif e-commerce. Yang pertama, akan kehilangan dari segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening ke satu rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua, adanya pencurian informasi yang sangat rahasia dan berharga. Gangguan yang muncul bisa membongkar semua informasi rahasia itu pada pihak yang tidak berhak dan mengakibatkan kerugian besar bagi korban. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan, serta gangguan pelayanan seperti kesalahan yang bersifat non-teknis atau aliran listrik tiba-tiba padam. Yang keempat, adanya pengaksesan ke sumber pihak yang tidak berhak seperti seorang hacker yang membobol sistem perbankan, kemudian memindahkan sejumlah rekening milik orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang kelima, dapat kehilangan sebuah kepercayaan diri para konsumen karena faktor-faktor seperti adanya usaha sengaja yang dilakukan oleh pihak luar yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Yang terakhir, terjadinya kerugian yang tidak terduga-duga karena adanya gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, kesalahan dari faktor manusia, ataupun kesalahan dari sistem elektronik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep e-commerce dan manfaat e-commerce. Konsep e-commerce terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, konsep dasar informasi. Konsep dasar informasi merupakan konsep yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan dalam penggunaan internet. Penggunaan internet ini digunakan sebagai media informasi dalam melakukan transaksi berupa produk dan jasa. Selanjutnya, analisis sistem, yaitu suatu sistem informasi yang dibagi menjadi beberapa bagian kecil yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesalahan, kesempatan, hambatan, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan pengembangan dari sistem informasi tersebut. Selanjutnya, perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem, maka diketahui kelemahan-kelemahan sistem tersebut. Sehingga, dalam tahap ini dapat dibuat persiapan dan perancangan rinci terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Kemudian, mekanisme e-commerce. Mekanisme e-commerce ini di mana pembeli yang hendak memilih belanjaan yang akan dibeli bisa menggunakan shopping cart untuk melakukan transaksi terhadap barang-barang yang telah dipilih dan yang akan dibayar. Shopping cart biasanya berupa formulir dalam web dan dibuat dengan kombinasi CGI, database, dan HTML.
Setelah pembeli mengadakan transaksi, retailer akan mengirimkan barang yang dipesan melalui jasa pos langsung ke rumah pembeli. Beberapa cybershop menyediakan fasilitas bagi pembeli untuk mengecek status barang yang telah dikirim melalui internet. Kemudian, ada software untuk pembuatan e-commerce. Dalam pembuatan toko online atau e-commerce membutuhkan software atau aplikasi tertentu untuk mengatur inventarisasi barang dan transaksi penjualan. Selanjutnya, ada alternatif pembayaran untuk e-commerce. Untuk transaksi pembayaran e-commerce, selanjutnya ada alternatif pembayaran untuk e-commerce. Untuk transaksi pembayaran, e-commerce memiliki banyak alternatif. Caranya, dengan mendaftar sebagai customer pada web tersebut, bagi customer yang memiliki kartu kredit dapat menggunakan kartu tersebut, atau bisa juga menggunakan PayPal, transfer banking, ataupun cash delivery. Kemudian, ada keamanan e-commerce. Dalam prakteknya, berbelanja di web memerlukan koneksi internet dan browser yang mendukung transaksi elektronik yang aman, seperti Microsoft Internet Explorer dan Netscape Navigator. Standar enkripsi yang digunakan dalam e-commerce pada saat ini adalah SET atau Secure Electronic Transaction. Selain digunakan untuk pembayaran dengan credit card, SET juga digunakan untuk pembayaran dengan smart card. Dengan menggunakan SET, kerahasiaan informasi customer berupa nama dan nomor kartunya bisa dijaga. SET juga bisa menjaga autentifikasi atau identitas penjual dan customer, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh sembarangan orang. Selanjutnya, manfaat e-commerce. Ada beberapa manfaat e-commerce, yaitu yang pertama, mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. Yang kedua, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Yang ketiga, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. Yang keempat, mempermudah proses penjualan dan pembelian. Yang kelima, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Yang keenam, mempermudah penyebaran informasi. Oke, saya Mia Audina. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman saya sebelumnya. Baik materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis e-commerce secara universal. Yang pertama, business to business atau B2B. B2B e-commerce merupakan semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Nah, umumnya e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses pembelian barang atau jasa. Nah, informasi dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. EDI, Electronic Data Interchange, adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari situs sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Contoh website e-commerce B2B ini adalah Bizzy dan Ralali. Bizzy adalah e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. Bizzy ini sendiri menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan supply dan jasa kebutuhan bisnis. Sedangkan Ralali adalah salah satu perusahaan B2B e-commerce di Indonesia yang menjual produk-produk MRO, maintenance, repair, and operasional. Yang kedua, business to consumer, B2C. B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perusahaan atau perdagangan retail tradisional.
Nah, jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bineka, Beribenka, dan Tiket.com. Selanjutnya yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Nah, umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamindo. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan melalui website yang telah ada atau telah disediakan. Yang keempat, consumer to business atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Contohnya adalah sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Selanjutnya, business to administrasi B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Nah, jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum, dan register dan lainnya. Nah, beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.allianz.com, dan perusahaan dan www.bpjs.com. Nah, di sana perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak administrasi publik. Yang keenam, consumer to administration, C2A. Nah, jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contohnya, area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah yang pertama, pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Yang kedua, jam sostek, seperti pembayaran, informasi, penyebaran, kemudian dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, pajak, seperti pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan yang lainnya. Yang keempat, kesehatan, seperti janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan kesehatan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketujuh, online to offline, O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasi pelanggan di bidang online, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Contohnya sebuah pusat kebugaran. Nah, tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah Anda. Seandainya tidak bisa pusat kebugaran itu didirikan di ruang tamu rumah kita. Namun, dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon Inn, pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline-nya menjadi online, sehingga pelanggannya jadi lebih mudah, tidak perlu datang ke pusat kebugarannya itu lagi, tapi bisa melakukan berbagai macam praktek kebugaran di rumah tetapi menggunakan media online. Nah, selanjutnya model e-commerce di Indonesia. Yang pertama, Classified ADS, disebut juga sebagai iklan baris.
Ini adalah model bisnis e-commerce yang paling sederhana dan dianggap cocok untuk negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Pada model ini, website sebagai penyedia layanan hanya berperan menampilkan iklan yang dipasang oleh penjual. Sedangkan transaksi jual beli dilakukan secara langsung, bahkan seringkali terjadi kontak secara offline atau bertemu secara langsung dengan pelanggannya. Nah, dengan metode cash on delivery atau COD, jika lokasi masih terjangkau, jika lokasinya masih bisa dijangkau atau masih dekat. Nah, untuk itu di setiap listing iklan yang dipasang biasanya selalu ditampilkan nomor kontak penjual seperti email, nomor HP, atau nomor ponselnya, atau akun instant messaging. Pokoknya semuanya ditampilkan agar pembeli lebih bisa mengakses kontak penjual. Nah, situs iklan baris seperti ini cocok bagi yang hanya ingin menjual produknya sesekali atau menjual produknya cuma sekali saja, seperti barang bekas atau barang yang stoknya sedikit. Nah, beberapa situs yang mengadopsi model bisnis di bidang ini diantaranya tokobagus.com, berniaga.com, dan forum jual beli barang bekas. Kemudian marketplace, customer to customer. Nah, marketplace adalah peningkatan dari model classified yang terlalu sederhana. Format dasarnya sama, yaitu customer to customer atau C2C, yang mempertemukan penjual dan pembeli di satu tempat yang sama. Bedanya, marketplace tak hanya menampilkan barang-barang yang dijual, tetapi sekaligus memfasilitasi transaksi uang secara online. Dari sisi provider, tentu persiapan membangun situs seperti ini membutuhkan sistem yang lebih kompleks, karena hanya menyiapkan payment gateway untuk pembayaran. Namun, potensi pendapatan juga lebih jelas dan termonitor dengan baik, karena biasanya provider meminta fee sekian persen dari nilai transaksi selain dari iklan premium. Kemudian situs marketplace seperti ini cocok bagi penjual yang lebih serius dalam berjualan online dan biasanya memiliki jumlah stok barang yang cukup besar. Beberapa situs yang termasuk dalam kategori marketplace diantaranya adalah Tokopedia, Bukalapak, Lamindo, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, online mall. Online mall adalah model bisnis yang pada dasarnya serupa dengan marketplace, tetapi tidak sembarangan penjual bisa berjualan di situs online mall ini. Nah, karena hanya mengizinkan penjual yang sudah memiliki brand terkenal atau reputasi bagus dan harus melewati verifikasi yang ketat. Jika dianalogikan di dunia nyata, marketplace itu seperti pasar tradisional atau bazar. Sedangkan online mall seperti halnya pusat perbelanjaan. Contoh situs yang menerapkan model ini adalah belanja.com dan blibli.com. Yang keempat, online store, business to consumer. Nah, model toko online ini termasuk yang paling banyak dijumpai di skala kecil hingga ke skala yang besar. Di sini penjual atau pemilik produk membangun toko online dengan alamat domain sendiri dan menjualnya langsung ke konsumennya. Kemudian pada model online store ini, pemilik situs menyiapkan sistem dan layanan dari hulu ke hilir, mulai dari sistem teknis, pembangunan webnya yang berisi katalog produk, kemudian sistem pembayarannya, kemudian hingga ke distribusi produk yang mencakup penyediaan produk dan pengiriman ke konsumen. Keuntungan dari kita memiliki toko online seperti ini adalah memiliki kebebasan
penuh untuk mengelolanya. Kemudian kita ibaratnya atau Anda dapat mengubah jenis tampilan sesuka kita, sesuka kemauan kita, termasuk membuat blog untuk memperkuat SEO tokoh online yang kita miliki. Nah, beberapa contoh online store yang ada di Indonesia ialah Bineka, Lazada, Berrybenka, Bilna, kemudian tiket.com, hypermart.co.id, carrefour.co.id, sukamart.com, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, online shop di sosial media. Nah, ini maraknya penggunaan sosial media di Indonesia tak luput dari perhatian penjual yang jeli untuk berjualan produknya di sosial media yang mereka miliki. Banyak penjual yang menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, atau berbagai macam sosial media lainnya, termasuk juga Telegram, Line. Nah, untuk mempromosikan barang dagangan mereka, selain sosial media, juga BlackBerry Messenger, sama juga seperti WhatsApp. Nah, juga menjadi tempat yang menjadi favorit untuk berjualan produk. Mereka bisa membangun grup yang berisi member potensial atau membangun BBM channel atau grup di WhatsApp, grup di Telegram, grup di Line, dan sebagainya, atau channel-channel yang lain untuk menjangkau lebih banyak lagi calon pembeli, calon konsumen yang menjadi target mereka. Nah, penjual yang lebih meletak teknologi biasanya juga memanfaatkan situs blog yang dijadikan sebagai etales untuk menampilkan barang dagangannya. Model seperti ini cocok bagi pengguna yang ingin memiliki toko online sendiri tapi tidak ingin repot dengan berbagai prosedur yang harus diikuti. Pengguna cukup posting produk, disertai deskripsi singkat, disertai harga. Nanti teman atau orang lain yang ada di lingkup sosial media kita, mereka yang tertarik bisa langsung memesan di bagian komentar atau jalur pribadi, atau mereka bisa langsung chat personal untuk bisa memesan barang yang mereka inginkan yang sudah kita sediakan. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa membantu kita semua untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.